Membahas mengenai pengaruh sepak bola terhadap Pilpres 2024 yang sekarang dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 hari ini. Jadi hari ini merupakan hari pencoblosan pemilu untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, terkait perspektif dan pengaruh dari sepak bola ini terlihat cukup sangat besar bagi pemilu di Indonesia. Karena memang sepak bola ini merupakan olahraga nomor satu yang terpopuler di seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi sangat berdampak banget pengaruh sepak bola terhadap pemilu. Kita contoh saja untuk pasangan 02 nih, Prabowo Gibran, di mana Prabowo Gibran ini mempunyai jubir ya yang ibaratnya kepalanya sepak bola Indonesia, Erick Thohir. Dan ini terlihat di berbagai survei yang telah dirilis, apalagi ketika Indonesia juara SEA Games 2023 kemarin ya. Itu terlihat banget di bulan Mei, suaranya Prabowo itu langsung naik di angka 30% tuh setelah Indonesia juara SEA Games 2023 yang hampir 30 tahun lebih tuh Indonesia puasa gelar ya. Gelar pertama sejak tahun 89 kalau nggak salah, 91 kalau nggak salah. Gelar mayor pertama ya. Dan yang memberikan itu kan ketua PSSI-nya Erick Thohir yang berperan penting paling utama, dan itu menjadi bahan kampanye bagi Pilpres di kalangan kubu 02 di Prabowo Gibran ya. Sampai si Erick Thohir tuh mengajak bahwa kalau sepak bola Indonesia pengen masuk Piala Dunia tuh pilih Prabowo ya. Dan kemarin kalau misalnya Piala Asia yang kemarin kita bisa lolos 8 besar, itu kemungkinan besar survei Prabowo tuh naik lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ketika Indonesia lolos 16 besar kemarin, seminggu kemudian itu survei Prabowo itu langsung naik ke 50% tuh. Jadi euforia keberhasilan timnas Indonesia masuk 16 besar tuh ternyata berdampak efek positif kepada pasangan 02 di survei ya. Secara mengejutkan tuh langsung naik. Yang dimana sebelum Indonesia lolos 16 besar di Piala Asia kemarin, suara 02 itu masih 40%-an. Nah, setelah Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia, otomatis itu langsung naik. Dikarenakan efek bergending sepak bola di Indonesia luar biasa. Karena pemimpin sebelum-sebelumnya itu belum bisa memberikan suatu prestasi. Nah, ketika saat tahun ini banyak prestasi-prestasi yang diberikan mendadak ya, kayak SEA Games sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dan lolos 16 besar untuk pertama kali ya, lolos fase grup Piala Asia Indonesia itu benar-benar langsung naik ya untuk pemilih-pemilih Indonesia untuk pemilu ya. Siapa yang berjasa dalam meningkatkan kemampuan kualitas sepak bola kita sekarang ya, prestasi kita sekarang. Makanya tuh efek terhadap Prabowo Gibran langsung naik. Itu nggak bisa dipungkirin tuh. Setelah lolos Piala Asia di 16 besar kemarin, itu bergending powernya tinggi sekali. Arhan terus secara terang-terangan tuh berkampanye total di 02 tuh, karena kan mertuanya itu kan jubirnya 02 banget sih, Andre Rosiade. Kemudian 01 juga itu menamakan jargonnya itu timnas Amin, karena itu kan ada pengaruh juga terhadap sepak bola. Dan itu posisi 01 itu kayak si Anies Baswedan itu ketika Indonesia lolos 16 besar itu langsung seakan-akan ingin menyaingi kubu 02 ya, yang Erick Thohir membawa Indonesia 16 besar itu ya. Karena kata PSSI-nya langsung dikumpul-kumpulin tuh seluruh sepak bola, pengamat sepak bola, perwakilan sepak bola di setiap daerah.
Itu ketika Indonesia lolos 16 besar tuh langsung dikumpulin sama si Anies. Digabung, dikumpulin, habis itu dibikin suatu acara desak Anies juga khusus sepak bola. Jadi memang ketara banget sepak bola nih, pengaruh bergeningnya tuh terhadap efek elektoral ya. Dan Ganjar juga nih, itu nomor 3. Si Ganjar ini, Pilpres nomor 3 ini, si Ganjar ini itu sangat ini ya juga berpengaruh kepada elektoral dia. Itu terbukti ketika ketika kegagalan Indonesia di Piala Dunia U20 ya sebagai tuan rumah, ketika ucapan Ganjar itu yang mengatakan Indonesia tidak mendukung Israel, yang sebenarnya dia ingin mengambil efek dari mayoritas umat Islam ya di Indonesia. Namun tujuannya itu ternyata blunder ya, yang mengakibatkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Itu amukan masyarakat, warga itu luar biasa terhadap Ganjar, dan itu mempengaruhi elektoral dia juga. Jadi kebetulan beberapa bulan setelah Prabowo naik, elektoralnya itu Ganjar ketika membuat show seperti itu, mengungkapkan kata seperti itu, berbicara seperti itu, akhirnya membuat elektoral Ganjar turun di Piala Dunia di suara Pilpres, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap elektoral ya sepak bola kita ini. Jadi siapa yang megang sepak bola tuh luar biasa, sangat menguntungkan. Ketika kampanye terakhir juga tuh banyak, entah di GBK entah di JIS kemarin yang 0102 itu banyak perwakilan supporter klub ya, ada Persebaya, ada Viking, itu disorot banget perwakilannya. Karena masanya tuh sangat besar, yang pro PSSI sekarang sama yang menentang PSSI sekarang tuh sangat pro. Itu kalau kemarin lagi-lagi gue bilang, kalau Piala Asia kemarin Indonesia lolos, Australia udah selesai banget tuh. Yang menang Prabowo Gibran. Nah ketika Indonesia lolos tapi dengan jalur seperti peringkat 3 terbaik, itu pun mempunyai signifikan suara yang luar biasa. Walaupun lolosnya juga nanggung dan keberuntungan, namun itu mempunyai efek elektoral yang luar biasa. Nggak bisa dibayangkan ketika kemarin kita menang, kalau kita seandainya menang lawan Australia, wah itu luar biasa. Itu pandit-pandit itu langsung udah milih Erick Thohir. Dan nyatanya influencer atau pandit di Indonesia ini sangat mendukung kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, yang dimana PSSI Erick Thohir itu menggebu-gebu kepada seluruh yang mendukungnya itu untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran agar Indonesia bisa lolos Piala Dunia dan sepak bola Indonesia semakin maju. Jadi memang efek elektoral Indonesia ini, pemilu ini kepada sepak bola ini terhadap pemilu ini sangat luar biasa. Dan jangan lupa untuk mencoblos hari ini ya semuanya teman-teman. Terima kasih.